ngapain punya papa kayak Pak RT? Tua-tua keladi, tua-tua nggak tahu diri. Jadi nggak nih cari pengedar kupon undian palsu? Ya jadi dong. Tapi sekalian mampir ke mama kamu. Nengok mama. Beli sate sama kue cucur. Muka Pak RT hancur. Ayo. Padahal saya udah kasih tahu Pak RT. Jangan ikut-ikutan si Muklis. Oh, jadi udah kamu kasih tahu, Del? Ya sudah Pak RT. Gini aja Pak RT. Lebih baik sekarang nih kita cari pengedar kupon undian palsunya. Nyarinya di mana? Aduh Pak RT, gimana sih? Ya kita cari. Ketemu ya syukur, nggak ketemu ya kita cari. Bapak kan RT. Oh iya ya. Itu baru namanya RT KKS. Jelek-jelekin saya kan kamu? Enggak, KKS. Kumisnya kayak abon sapi. Loh, masa sapi ngomongin sapi? Ya udah, ayo kita masuk kandang. Makasih ya Bang. Uang ini saya bawa dulu. Nanti untuk kelanjutannya saya kabari. Oh ya, sisanya segera ditransfer ya. Tenang aja Mbak Nana. Pasti secepatnya saya transfer. Terima kasih ya Tante. Ya, sama-sama. Mon, kamu yakin itu cewek gak penipu? Perasaan tante gak enak deh, Mon. Temon yakin Tante. Lagian cewek cantik begitu masa jadi penipu. Pokoknya Tante tenang aja. Begitu mobil datang, langsung Tante bakal Temon ajak jalan-jalan keliling dunia. Keliling komplek. Emang kamu bisa nyetir, Mon? Nggak bisa. Emangnya Temon tadi janji mau ngajak jalan-jalan keliling kompleknya pakai mobil? Kan enggak. Kamu tuh paling bisa ya, Mon, ngelesnya. Hai, Sesmufro. Heh! Ngagetin aja kamu ah. Lagian Pak RT ngeliat cewek matanya sampai mau keluar begitu. Makanya restuin supaya aku jadi papa kamu. Nehi ya. Ngapain punya papa kayak Pak RT? Tua-tua keladi, tua-tua nggak tahu diri. Jadi nggak nih cari pengedar kupon undian palsu? Ya jadi dong. Tapi sekalian mampir ke mama kamu. Nengok mama. Beli sate sama kue cucur. Muka Pak RT hancur. Ayo. Jadi begini Tante. Pokoknya Tante tenang aja deh. Jangan sampai si Abdel tahu masalah ini. Tapi kalau tiba-tiba Abdel naik duit, Biar nanti Temon yang jelasin sama si Afdel. Mon. Katanya lu dapat undian mobil ya? Enggak. Siapa yang bilang? Nih, Pak RT yang bilang. Pak RT. Ada-ada aja. Dapat mobil dari mana? Dari Hong Kong. Nggak bener tuh. Ya kan, Tante? iya, Del, nggak dapat mobil. Pak RT, gimana sih? Pak RT kan orang yang dipercaya sama warga. Masa bohong sih Del, saya nggak bohong. Masa RT bohong? Berarti saya melanggar sumpah jabatan sebagai RT dong. Loh, jangan-jangan ini orang yang kita cari ini, Del. Udah lihat. Gampang, Lis. Pak RT, tolongin saya Pak RT. Saya kena tipu. Chris,
Siapa yang tega nipu orang susah kayak lu, hah? Sama perempuan. Nih lihat nih, Del. Kupon undian ini lagi. Apa gua bilang? Lu kena tipu. Gak percaya sih sama gua. Berapa duit lu udah kena tipu, hah? 1 juta, Del. Emang enak. Ceritanya gimana sih, Klis? Bisa ketipu begitu? Gini, Tante. Saya didatengin cewek cantik. Terus saya suruh beli makanan snack. Di dalamnya ada kupon undian berhadiah. Iya, dia dibilangin dapat mobil, terus disuruh telepon, terus disuruh kasih panjer duluan dah buat DP-nya, gitu kan? Iya, Del. Gue disuruh nelpon. Ternyata nomor telepon cewek itu. Mana gue udah bayar pajaknya lagi. Lis, jangan-jangan kamu pakai uang iuran warga ya? Maafin saya, Pak RT. Maaf, tetap saya maafkan, Lis. Tapi proses hukum ini tetap berjalan. Hari ini kamu saya proses kantor polisi. Biar di sana diproses habis kamu. Di verbal. Jangan, Pak RT. Jangan. Mana senjata kamu? Saya lucuti. Ini, Pak RT. Yang lainnya? Gak ada, Pak RT. Senjata saya kan cuma pentungan doang. Oh, yes. Ayo, Pak RT. Loh, jangan sembarangan ya kamu ya. Jelek-jelek ini saya RT. Ya? Atasan kamu. Yang ngajak ke kantor polisi bukan kamu, saya. Ayo. Penipuan gaya begini mah udah dari zaman company dulu. Cuma orang bego aja yang bisa ditipu dengan cara begini. Del! Kamu katain mama bego sih, Del! Emangnya mama kena tipu juga? Terus gimana nih, Tante? Mon, orang-orang lagi panik. Lu kenapa tawa, hah? Sampai ketawa, orang lagi sedih begini. Sedih sama ketawa gak ada bedanya sih. Lagian si Muklis yang dibawa ke kantor polisi, ngapa lu yang nangis? Hah? Ada main lu sama si Muklis? Hah? Mendingan gue masa nangis deh. Daripada dibilang ada main sama si Muklis. Berarti mama ketipu juga dong, Del. Kok bisa? Ikhlas, Mak. Udin seneng kok. Malahan kalau ada piring kotor lagi, bawa sini aja biar Udin cuci sekalian. Nah gitu dong. Itu baru anak emak yang baik. Jadi anak emang kudu nurut apa kata orang tua, Din. Iya, Mak. Din, ntar emak ambilin perabot yang masih kotor di belakang ya. Ada penggorengan sama panci. Bentar ya, Din ya. Giliran Beno nggak pernah disuruh-suruh. Belin banget, Mak. Hah, rajin banget sih, Din. Gitu dong jadi anak. Harus berbakti sama nusa bangsa dan agama. Ngomong aja lu, Ben. Bantuin dong. Hah, sorry, Din. Gua alergi yang namanya sabun cuci. Dasar sok belagu lu. Awas lu ya. Apa lu? Din, nih panci sama penggorengannya. Lu cuci semua yang bersih ya. Nah, terus ntar kalau udah kelar cuci piring, lu bantuin emak nyuci pakaian di atas ya. Din, ntar kalau lu udah kelar cuci piring, lu bantuin mak cuci pakaian di belakang ya. Mau apaan sih, Ben? Apa sih? Ya ampun ya anak, gimana sih lu berdua sama Nari berantem mulu ah. Pokoknya sekarang lu berdua baikan. Baikan, begini. Baikan Udin, Beno. Nah sekarang mulai. Masa cowok paling ganteng di komplek ini disuruh ngepel? Emak ada apa sih? Waalaikumsalam, masuk. Waalaikumsalam, masuk. Mbak, mau cari kue ya? Enggak, Mas. Saya mau cari tuan rumahnya ada. Kue ini tuan rumahnya, Mbak. Mas ini bercanda aja. Masa pembantu ngaku-ngaku tuan rumah sih?
Mau ngapain? Ini, Mak, saya mau bayar arisan bulanan. Emangnya pembantu baru ya, Mak? Oh,